memperhatikan firman mendapat kebaikan. Perkataan ini saya ambil dari Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Masih terlalu banyak anak-anak Tuhan yang tidak memperhatikan firman. Masih banyak anak Tuhan yang meremehkan firman Tuhan. Kita sudah mempunyai firman yang luar biasa, tapi tidak percaya kepada firman Tuhan. Beribadah tetap beribadah, melayani tetap melayani, tapi sebenarnya belum tentu percaya kepada firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saya ambil satu contoh yang gampang. Kalau sudah mengalami satu sakit yang berat, maka saudara tentu ingin mendapat kesembuhan. Lalu saudara mencari dokter. Dan saudara tahu dokter ini dokter yang lihai. Dan saudara percaya dokter ini pasti bisa menyembuhkan penyakit saudara. Saya mau tanya, ketika dokter itu menulis resep dan saudara bawa pulang, kira-kira resep itu dibelikan tidak? Nah mungkin saudara, resep ini nonsens. Lalu saudara untel-untel, saudara buang di sampah. Nggak mungkin. Kalau saudara ingin sembuh, saudara pasti akan beli. Saudara akan ikuti. Nah saudara-saudara, ini salah satu contoh yang gamblang. Karena kita ingin sembuh, maka kita pasti akan memperhatikan resep dokter itu. Tapi berapa banyak kita memperhatikan firman Tuhan? Berapa banyak kita percaya bahwa firman Tuhan ini dapat menyelamatkan kehidupan kita. Dan dapat membawa kita kepada kekekalan yang menjadi tujuan hidup setiap orang percaya. Nah saudara-saudara itu, mari kita kembali kepada hal yang paling dasar, ini paling simpel ini. Apakah kita sudah memperhatikan firman Tuhan atau tidak? Atau kita meremehkan, kita anggap firman Tuhan itu seperti koran Jawa Pos. Dibaca enggak dibaca enggak apa-apa. Dituruti enggak dituruti ya enggak apa-apa. Sebelum saya beranjak lebih jauh, saya mau tunjukkan apa atau siapa firman itu sebenarnya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, kita lihat siapa sebenarnya firman ini. Tidak lain, firman ini adalah Yesus yang tertulis. Kita pagi siang malam menyembah Yesus, tapi kita tidak memperhatikan yang ada di depan mata kita, Yesus ini. Bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa selamat roh, jiwa, tubuh? So itu, ya mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging. The word became flesh. Firman itu sudah menjadi daging. Dan kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa. Jadi jelas saudara-saudara, firman tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika kita memperhatikan, kita menghormati firman, itu adalah sama kita menghormati Yesus sendiri. Dan Tuhan pasti senang dan pasti akan mencurahkan berkat-berkatnya. Yang kedua, saya akan bacakan di dalam Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Perhatikan kalimat berikutnya. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudara, kita lihat bahwa Allah sangat menghormati namanya dan firman-Nya. Bahkan dalam ayat bahasa Inggris dikatakan, Engkau telah meninggikan firman-Mu di atas segala nama-Mu. Jadi nama dan firman Tuhan itu dibuat tinggi oleh Tuhan. Ditaruh posisi yang tinggi. Tapi kalau masih dibandingkan, dikatakan masih lebih tinggi lagi firman Tuhan. Jadi itu Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Allah tidak mungkin berbuat sesuatu di luar daripada firman-Nya. Tidak ada segala yang diciptakan di luar dari firman Tuhan. Oleh firman itu segala sesuatu diciptakan.
Jadi itu saudara, betapa pentingnya kita memperhatikan firman. Saya akan mengambil 2 contoh dari orang yang tidak memperhatikan firman dan 2 contoh dari orang yang memperhatikan firman. Saya akan mulai lebih dulu dari orang-orang yang tidak memperhatikan firman. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul Paulus, pasal 27 tentang pelayaran Rasul Paulus. Kita melihat bagaimana pelayaran ini. Pelayaran yang pada akhirnya gagal, karam, tapi semua selamat. Nah saudara, saya akan ambil satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, ayat yang ke-21 saja. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, susah perhatikan perkataan Rasul Paulus ini. Rasul Paulus bukan bermaksud untuk ngundat-ngundat, untuk mempersalahkan mereka, tidak ada gunanya, toh sudah terjadi dan dia sudah ada di tengah-tengah. Mau menyalahkan juga percuma. Tapi saya yakin Rasul Paulus berkata ini, dia mencoba untuk mengajar, untuk menyadarkan mereka, untuk mengingatkan mereka. Seorang kalau nggak diingatkan selalu merasa benar sendiri. Sudah salah, masih merasa benar, masih menyalahkan orang lain. Nah Paulus dia cuma mau mengingatkan mereka. Kan dulu sudah aku beritahu jangan berlayar. Nasihat Paulus sebelum berlayar sudah diberikan, jangan berlayar. Kita tunggu saja di sini sampai musim ini lewat. Dan sudah tahu bahwa nasihat Paulus itu sebenarnya ada nasihat Tuhan. Tuhan memakai mulut hambanya untuk berbicara. Jangan engkau lakukan ini. Tapi mereka ngotot, mau gimana sudah? Terserah, gitu. Akhirnya mereka mengalami banyak kesulitan, sudah banyak masalah, banyak hal. Bahkan kalau bukan oleh kemurahan pertolongan Tuhan, mereka semua pasti mati. Habis sudah. Bayangkan ombaknya kayak gini. Jadi saudara, Paulus berkata, kesukaran dan kerugian ini sebenarnya tidak perlu kamu alami kalau kamu mau nuruti aku. Kita lihat di sini salah satu contoh orang yang meremehkan firman. Saudara jangan remehkan firman. Ini teruji nih saudara. Dikatakan seperti perak yang dimasukkan ke dapur peleburan 7 kali. Murni teruji sepanjang zaman, ribuan tahun. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bahkan sampai kekekalan ini. Karena firman itu ada di sorga. Jadi firman yang kita baca ini saudara, ini cuma duplikatnya, aslinya itu di sorga. Jadi jangan main-main saudara. Jangan Anda remehkan ini firman Tuhan. Jadi inilah saudara-saudara contoh yang pertama, orang yang meremehkan firman. Dia mengalami kesukaran dan kesulitan, kerugian yang seharusnya tidak perlu dialami. Yang kedua, saya ambil contoh dalam 1 Raja-Raja, pasal 22. Raja Ahab melawan Nabi Mika. Intinya waktu itu Raja Ahab mau perang. Dia ngajak Raja Yosafat untuk perang. Raja Yosafat ini raja yang saleh, keturunan Raja Daud yang kesekian. Raja yang saleh, Raja Ahab, Raja Israel, raja yang jahat, dipengaruhi oleh istrinya itu, Isabel. Waktu itu maka mereka minta nasihat, untung masih ada Raja Yosafat. Raja Yosafat biasa mesti berdoa kepada Tuhan. Jadi dia berkata kepada Raja Ahab, masa kita nggak minta nasihat Tuhan? Oke. Boleh, ya kumpulkan nabi, sekian ratus nabi. Tapi semua itu nabi palsu. Oh Raja Ahab, majulah berperang. Kau akan menanduk musuhmu. Musuhmu akan kalah. Kau akan kembali dengan kemenangan yang gilang gemilang. Membawa banyak jarahan. Tapi Raja Yosafat masih peka. Dia masih berkata, masa di sini nggak ada satu aja nabi Tuhan. Makanya peka itu penting, kepekaan, membedakan roh. Ada. Namanya Nabi Mika, coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Jawab Raja Israel, Raja Ahab kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tapi aku membenci dia. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian.
Namanya Mika tapi aku paling benci dia. Karena dia gak pernah ngomong yang baik. Ya terang, Wang Ahab jalannya keliru. Ahab menyembah berhala. Masa hamba Tuhan mau tunduk? Makanya Mika betul. Mika tidak takut. Meskipun dia seorang diri. Dia berkata, Ahab, aku melihat ada iblis yang mau menghancurkan kamu. Roh dusta masuk ke nabi-nabimu ini. Kamu akan mati ya. Sebenarnya sudah diperingatkan bukan? Tuhan sudah memperingatkan jelas. Artinya itu sebenarnya Tuhan itu masih cinta loh. Kalau saya pikir-pikir Tuhan itu masih cinta sama Ahab. Walaupun Ahab itu sudah sesat, Tuhan itu masih cinta. Peringatan ini kan sebenarnya berkata, Ahab ojo perang kamu mati nanti. Tapi Ahab berpikir, ini memang dasarnya memang benci sama aku. Makanya saudara, prasangka-prasangka itu kadang-kadang kita harus singkirkan. Ahab prasangkanya sudah jelek sama Nabi Mika. Nabi Mika itu pasti ngelawan aku sudah. Enggak mengamini tindakanku. Pasti menentang, padahal bukan begitu. Maka saudara-saudara, dia terus keluar perang. Dia menyamar. Dia pikir kalau menyamar dia akan aman. Tapi Tuhan firman-Nya tidak pernah gagal. Ada orang sembarang memanah, kena pas sambungan baju zirah. Bayangkan saudara, bukan pas itu memang Tuhan itu. Dan matilah Ahab. Meremehkan firman, mati. Membenci firman, membenci kebenaran, mati. Jadi saudara, saya ngomongin cukup gamblang ya. Mari kita jadi anak Tuhan, kita mau jadi anak Tuhan yang benar-benar mau memperhatikan firman. Supaya kita mendapat kebaikan. Nah sekarang saya memberikan 2 contoh tentang orang-orang yang memperhatikan firman. Yang pertama yaitu Abraham. Saudara kita tahu keluarga Abraham, karena kekeliruan Abraham, dia mengambil Hagar, maka terjadilah banyak konflik. Dan puncaknya Sarah tidak tahan sudah. Sarah ngomong sama Abraham, usirin Hagar dan Ismail itu. Jelek langsung. Ya gimana pun juga ini kan darah dagingnya Abraham. Dan sempat sebelum Ishak lahir, cintanya Abraham itu tertumpah kepada Ismail tentunya. Baru pertama kali dapat anak. Firman Tuhan berkata, hati Abraham sebal. Berarti di situ ada pergumulan, ada konflik. Mungkin ada percekcokan dan sebagainya, saya tidak mengerti. Namun pada saat itu Tuhan turun tangan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham dengar perkataan istrimu. Karena yang akan menjadi ahli warismu, bukan Ismail. Yang menjadi ahli warismu adalah Ishak. Dan saudara-saudara Abraham taat. Walaupun saya tahu dia dengan berat hati, akhirnya dia usir Hagar dan Ismail. Kita lihat Abraham memperhatikan, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Hagar dan Ismail sebenarnya bicara tentang apa? Sebenarnya itu bicara tentang daging. Jadi kita melihat di sini sebenarnya pergumulan antara daging dan roh. Daging dan roh tidak bisa bersatu, tidak bisa disatukan. Daging harus diusir, atau kalau tidak, roh kita akan mati. Saudara cuma punya 2 pilihan, menjadi anak Tuhan daging atau menjadi anak Tuhan roh. Coba saudara renungkan, di akhir zaman ini, Anda mau jadi anak Tuhan yang mana? Mau jadi anak Tuhan daging atau menjadi anak Tuhan roh? Tidak bisa berjalan bersama-sama. Harus salah satu. Kalau mau roh, daging harus diusir. Tapi kalau saudara mau daging, roh, saudara akan mati. Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Di akhir zaman ini kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Kalau saudara mengambil keputusan aku mau menjadi anak Tuhan, roh, anak perjanjian yang mewarisi janji-janji Allah, maka kita harus rela mengusir daging kita atau roh kita akan mati. Jadi inilah saudara tentang Abraham, bagaimana dia mentaati firman Tuhan. Yang kedua, saudara, contoh yang kedua yaitu tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dia mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin ketika Yusuf tahu kalau Maria hamil, itu satu hal yang pukulan bagi Yusuf. Pukulan yang berat.
Karena dia tidak menyangka, mungkin dia sudah pemikirannya sudah negatif. Dia tidak mungkin secara akal manusia hamil tanpa ayah kan tidak mungkin. Makanya itu dikatakan saudara Yusuf, dia sudah mempunyai rencana untuk menceraikan Maria. Tapi untung Yusuf ini masih baik. Dia tidak mau gembar-gembor, so kalau dia gembar-gembor, Maria pasti mati. Hukum Taurat menetapkan wanita seperti gini dirajam sampai mati. Tapi dia mau diam-diam saja sudah. Dia tinggalkan Maria, mau baik-baikan sudah. Pokok pertunangan ini putus di sini. Tapi Tuhan sekali lagi mengintervensi. Kita nggak perlu takut kalau jalan kita benar, Tuhan yang campur tangan nanti. Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, jangan kamu takut. Coba kita baca saja. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian ayat 24, sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita lihat saudara-saudara, Yusuf dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dia walaupun mungkin dia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, dia belum sepenuhnya mengerti, namun dia mendengar firman, dia memperhatikan firman dan dia lepaskan kehendaknya dan dia merangkul kehendak Allah. Dia ambil Maria sebagai istrinya. Maka kita merayakan Natal, saudara-saudara ya. Kalau Yusuf berbuat lain, saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana seseorang mau melepaskan kehendak dirinya sendiri dan mau mengambil kehendak Allah. Kehendak Allah dan kehendak diri sendiri ini adalah pergumulan orang percaya. Pergumulan kita semua. Bahkan Yesus juga pernah bergumul, bukan? Di Taman Getsemani dia bergumul kepada Bapak, kalau masih bisa, tolong cawan ini jangan sampai aku minum, Bapak. Tapi kalau memang itu kehendakmu, jadilah kehendakmu. Berat, saudara. Tetapi saudara, kalau kita mau melihat kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita, kita harus rela melepaskan kehendak kita sendiri. Untuk dapat menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita, seringkali kita harus melepaskan kehendak diri sendiri. Dan ketika kita mau menerima hal itu, maka kita akan mengalami kebaikan pada akhirnya. Yusuf, seorang tukang kayu biasa bukan? Namun namanya disebut sepanjang zaman. Karena dia mau mengambil, menerima, mengadopsi kehendak Allah bagi dirinya. Nah saudara, inilah contoh yang mau memperhatikan firman dan mereka mendapat kebaikan. Sebelum saya tutup khotbah saya, maka saya akan ajak saudara membaca beberapa ayat terakhir. Yang pertama di dalam Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Orang yang meremehkan firman, yang tidak mau mendengar firman, bagi Tuhan itu doanya kekejian. Artinya apa ini? Artinya Tuhan itu tidak bisa dikelabui dengan doa-doa kita. Tuhan akan lihat bagaimana kita kepada firman. Kita menghormati tidak firman Tuhan? Apa kita meremehkan firman? Apa kita menutup telinga kita untuk firman? Ini firman ini juga. Siapa yang memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum itu bicara tentang firman Tuhan, hukum-hukum Allah, maka doanya adalah kekejian. Kitab Yeremia itu Tuhan berbicara sangat keras kepada bangsa itu. Bukan karena mereka enggak beribadah, bukan. Bukan karena mereka enggak bawa korban, bukan. Tapi karena mereka tidak melakukan, tidak memperhatikan firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mari kita camkan ayat ini.
Jadi kita datang beribadah itu baik, tapi jangan kita berpikir itu sudah cukup untuk menyenangkan Tuhan. Asal kita datang, Tuhan berkata apa? Menghampiri untuk mendengar, itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Yang penting bagaimana kita datang, hati kita, apakah kita memang datang untuk mendengar, untuk merindukan Tuhan, untuk merindukan suaranya. Ya, itu yang penting, saudara. Dan ayat terakhir, Amsal pasal 8, ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat ke-6, tapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang mencintai kehidupan. Dan sebab itu kita mau memperhatikan firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.